Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas anime romance yang berjudul Otonari no Tenshi. Video ini gue buat berdasarkan request dari salah satu sultan di channel ini yang minta gue untuk bahas anime Otonari no Tenshi. So ini dia pendapat gue setelah nonton anime Otonari no Tenshi sampai tamat. Pertama-tama, kalian perlu tahu kalau saat ini gue sangat menghindari anime genre romance dan gue tidak akan mau nonton anime romance kecuali itu adalah anime isekai atau untuk keperluan konten. Jadi video ini dibuat berdasarkan perspektif dari orang yang sudah jarang bahkan menghindari anime romance. Nah, Otonari no Tenshi adalah anime romance tentang dua orang anak SMA yang tinggal sebelahan di sebuah apartemen. Kedua anak SMA itu bernama Fujimiya Amane dan juga Shina Mahiru. Karena suatu kejadian, Mahiru pun mencoba membalas budi Amane dengan cara bantu bersih-bersih rumah, dibuatin makan malam, bahkan sampai makan bareng di rumahnya Amane. Sampai akhirnya, hubungan mereka berdua malah semakin dekat, dan jatuhnya sudah seperti hubungan suami istri. Alasan kenapa anime ini diberi judul Otonari no Tenshi, yang berarti tetangga malaikat, karena karakternya Mahiru diberi julukan malaikat oleh teman-teman sekolahnya berkat kecantikan dan juga kemampuan akademik serta atletiknya. Kurang lebih seperti itu garis besar anime ini. Nah, setelah nonton sampai tamat, gue berkesimpulan kalau Otonari no Tenshi dibuat sebagai anime romance yang wholesome, di mana animenya fokus memperlihatkan hubungan manis antara si karakter cewek dan juga cowoknya. Tidak ada drama yang berat di anime ini, dan juga tidak ada komedi yang lucu di anime ini. Nah, dengan tidak adanya kedua genre tersebut, ngebuat Otonari no Tenshi termasuk anime romance yang to the point, dan tidak bertele-tele seperti kebanyakan cerita romance zaman sekarang, yang suka banget menggunakan pendekatan romantic subtext. Buat yang gak tahu, simpelnya romantic subtext adalah istilah yang dipakai untuk anime romance yang butuh waktu panjang untuk ngebuat karakternya saling berpacaran. Contoh yang paling gampang adalah Komi-san, Uzaki-chan, Kaguya-sama, dan Takagi-san. Nah, Otonari no Tenshi termasuk anime yang pure romance dan hanya butuh satu season untuk ngebuat karakternya saling berpacaran. Dan tentu ini adalah hal positif buat kalian yang pengen cerita romance yang tidak banyak basa-basinya. Nilai jual anime ini ada di interaksi manis antara Mahiru dan juga Amane yang terlihat seperti teman tapi mesra. Sampai akhirnya mereka berdua semakin dekat dan anime ini pun ditutup dengan status mereka sebagai sepasang kekasih. Kalau gue perhatikan, interaksi mereka berdua sudah seperti perpaduan dari anime Kaguya-sama dan juga Bunny Girl Senpai. Cara Mahiru dan Amane saling bertukar argumen dan saling singgung satu sama lain mirip seperti interaksinya Kaguya dan Shirogane yang juga sering banget saling adu argumen. Tapi obrolan yang mereka bicarakan lebih terasa seperti obrolan antara Mai Senpai dengan Sakuta, yang kalau ngobrol kelihatan seperti obrolan antar dua orang dewasa. Cuma bedanya hubungan Mahiru dan Amane jauh lebih manis daripada hubungannya Kaguya ataupun Mai Senpai. Nah, ngomongin soal Mahiru, sebagai karakter cewek, Mahiru memang cantik dan tampak sempurna. Siapa coba cowok yang tidak suka sama karakter cewek yang cantik, pintar masak, dan juga lembut? Tapi setelah gue perhatikan baik-baik, sifatnya Mahiru tuh terkadang ngeselin, terutama kalau dia lagi adu argumen. Ada beberapa momen di mana Mahiru kelihatan baper ketika si cowok ngebalas argumennya, padahal dia yang mulai dan mancing duluan. Mungkin niatnya pengen ngebuat karakternya Mahiru jadi kelihatan imut dengan sedikit sifat tsundere, tapi buat gua jatuhnya malah ngeselin. Untungnya, sifat Mahiru yang seperti ini tidak terlalu ditonjolkan dan berhasil ketutupan dengan sifat manisnya. Semakin berjalannya waktu, karakternya Mahiru justru semakin tegas dan berani, sampai pada tahap Mahiru jadi orang yang memojokkan Amane agar Amane mau mengungkapkan perasaannya. Jarang-jarang loh kita bisa nemu karakter cewek kayak gini. Biasanya karakter cewek tegas paling sering gue temukan di cerita Isekai Otome. Kalau soal karakternya Amane, gue rasa tidak ada yang spesial dari karakter ini. Kurang lebih, karakternya Amane mirip seperti Sakuta dari Bunny Girl Senpai. Karakter yang santuy dan bisa diajak ngobrol dengan kepala dingin. Bukan tipe MC yang culun ataupun MC nafsuan. Nah, sekarang mari kita bahas soal ceritanya. Tapi sebelumnya nih, gue minta maaf buat kalian semua yang suka sama Otonari no Tenshi. Buat gue, ceritanya Otonari no Tenshi terlalu halu. Gue tahu ceritanya memang fiksi, tapi gue tidak bisa memungkiri kalau premisnya Otonari no Tenshi terlalu halu buat gue. Gue mendapatkan perasaan yang sama seperti ketika lagi nonton Isekai The Cheat, di mana si MC selalu diliatin banyak orang karena dianggap terlalu tampan. Meskipun memang tidak separah dan sebusuk di Isekai The Cheat, tapi perasaan halu yang sama bisa gue rasakan di anime ini, terutama di 5 episode pertamanya. Gue sangat kesulitan untuk menerima ada karakter secantik dan sebaik Mahiru yang mau dekat sama cowok pendiam seperti Amane. Rasanya agak nggak masuk akal ya, hanya karena dikasih payung doang, Mahiru sampai rela dan berani masuk ke rumahnya Amane sendirian, sampai mau bantu ngebersihin rumahnya, bahkan sampai masak buat Amane. Pertemuan mereka terasa terlalu cepat dan terkesan dipaksakan. Rasanya seperti ada beberapa langkah yang terlewat untuk bisa ngebuat hubungan mereka berdua terlihat wajar. Soalnya rasanya aneh banget ngelihat ada perempuan secantik Mahiru yang mau berbuat sejauh itu demi laki-laki yang baru saja dia temui beberapa waktu lalu.
Nah, buat kalian yang pernah baca light novel Otonari no Tenshi, coba komen di bawah, apakah cerita di versi novelnya memang seperti ini, atau ternyata ada cerita yang dipotong di versi animenya. Berhubung gua nggak baca novelnya, gue pengen tahu apakah di novel juga seperti ini atau tidak. Oh iya, buat yang nggak tahu, Otonari no Tenshi adalah anime romance yang diadaptasi dari light novel, dan sekarang novelnya sudah sampai volume 8. Lalu apa yang kita lihat di akhir episode 12 merupakan kejadian di volume 4. Balik lagi ngomongin premis animenya yang terkesan terlalu halu. Ketidakmasuk akalan ini yang ngebuat gua merasa kalau karakternya Mahiro adalah karakter yang tercipta berkat hayalan atau kehaluan autor mengenai wanita ideal menurutnya. Karena kalau gua disuruh berhayal mengenai cewek ideal, pasti gua tidak akan jauh-jauh dari karakternya Mahiro. Mirip-mirip seperti Isekai The Cheat, di mana gua merasa kalau anime itu seperti dibuat oleh orang yang narsis dan haus perhatian. Karena kemanapun Yuya melangkah, pasti akan ada orang yang melihat ke arahnya. Ini yang jadi alasan kenapa gue merasa ceritanya Otonari no Tenshi terlalu halu. Cuma setelah nonton sampai episode 5, gue mulai bisa menikmati ceritanya, dan gue sudah tidak lagi peduli soal betapa halunya premis anime ini. Gue sama sekali tidak bilang anime ini jelek, malahan gue menikmati nonton anime ini sampai tamat. Tapi gue juga tidak akan bilang anime ini bagus banget, karena memang gue bukan tipe orang yang suka cerita beginian. Ya intinya, kalau kalian pengen ngikutin cerita romance yang super manis meskipun agak halu, Otonari no Tenshi pasti jadi tontonan yang menyenangkan buat kalian. Nah sekarang mari kita ngomongin soal visualnya. Cuma sedikit yang bisa gue komentari soal hal ini. Dari apa yang gue lihat, karakter di anime ini berhasil digambar dengan baik, dan hasilnya Mahiro terlihat cantik di versi animenya. Tapi gue sadar di beberapa episode gambar animenya terlihat aneh. Salah satu yang paling kelihatan adalah cara mereka menggambar wajah bapaknya Amane di episode 5 yang kelihatan kayak orang kurang makan, dan scene Amane ngelus kepalanya Mahiro di episode 8 yang kelihatan patah-patah karena kekurangan frame. Sama satu lagi, anime ini kebanyakan ngobrol di dalam ruangan. Kurang lebih ada sekitar 80% setting anime ini selalu berada di dalam rumahnya Amane. Jadi jangan berharap ada scene yang cantik banget untuk dipandang, karena backgroundnya sebagian besar cuma ngeliatin interior rumahnya Amane. Kesimpulannya, Otonari no Tenshi adalah anime romance gula yang oke untuk ditonton, asal kalian gak masalah dengan premis awalnya yang terasa seperti mimpi di siang bolong. Sebagai orang yang jarang nonton romance dan menghindari romance, kalau disuruh nonton, gue lebih prefer anime semacam komisan yang lebih berat ke komedi slice of life daripada pure romance. Karena gue bisa fokus ke komedi dan interaksi unik setiap karakternya, daripada gue harus dibuat baper ngelihat hubungan manis antar karakter di anime yang pure romance. Atau gue lebih prefer nonton anime isekai yang ada romansnya, karena sepengalaman gue, kayaknya gue belum pernah nemu cerita isekai yang romansnya terlalu manis. Mentok-mentok palingan cuma wholesome doang, dan jarang ada yang semanis Otonari no Tenshi. Atau mungkin juga ya, Otonari no Tenshi termasuk salah satu anime romance yang manisnya kebangetan gitu. Mungkin itu saja yang bisa gue bahas setelah nonton anime Otonari no Tenshi sampai tamat. Gimana pendapat kalian yang sudah nonton anime ini? Apa kalian senang ketika nonton anime ini? Atau kalian justru merasa depresi setelah nonton anime ini? Meratapi hidup yang ternyata tidak semanis di anime-anime romance. Coba komen di bawah. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.